warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafika Najiah Atan dengan NIM 1020222020 dari program studi D3 Keperawatan tingkat 1 Universitas Aisyah Bandung. Saya di sini akan menjelaskan 6 langkah mencuci tangan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu 6 sasaran keselamatan pasien. 6 sasaran keselamatan pasien di rumah sakit. Yang pertama, ketetapan identifikasi pasien. Yang kedua, peningkatan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Yang keempat, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi. Yang kelima, pengurangan risiko jatuh pada pasien. Yang keenam, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Yang kesatu, ketetapan identifikasi pasien. Rumah sakit mengembangkan suatu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan ketelitian identifikasi pasien. Tujuan sasaran, mengidentifikasi dengan benar, mencocokkan layanan dengan individu. Cara identifikasi pasien yaitu dengan cara melihat nama pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir. Dilarang identifikasi dengan nomor kamar pasien atau lokasi. Sasaran yang kedua, peningkatan komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif merupakan komunikasi di antara para petugas pemberi pelayanan yang dilakukan secara tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan dapat dipahami oleh penerima, sehingga mengurangi kesalahan. Komunikasi efektif dapat dilakukan secara lisan atau verbal, tertulis, dan elektronik. Sasaran yang ketiga, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Maksud dan tujuan SKP 3, obat yang perlu diwaspadai adalah obat yang sering menyebabkan KTD atau sentinel. Yang pertama, norum, nama obat rupa mirip atau rasa, look alike, sound alike. Yang kedua, elektrolit konsentrat. Sebelum perawat memberikan obat High-Aler kepada pasien, maka perawat lain harus melakukan pemeriksaan verifikasi ulang tentang prinsip 6 benar. Yang kesatu, benar pasien. Yang kedua, benar obat. Yang ketiga, benar waktu pemberian obat. Yang keempat, benar dosis. Yang kelima, benar rute pemberian obat. Yang keenam, benar dokumentasi. Dan 1W, waspada efek samping obat dan kadaluarsa obat. Sasaran keempat, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi. Standar SKP 4, rumah sakit mengembangkan suatu pendekatan untuk memastikan tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien. Salah lokasi, salah prosedur, salah pasien pada operasi adalah sesuatu yang mengkhawatirkan dan tidak jarang terjadi di rumah sakit. Untuk pencegahannya dilakukan dengan cara penandaan lokasi operasi serta verifikasi pada saat praoperatif. Sasaran yang kelima, pengurangan risiko pasien cedera akibat jatuh. Standar SKP 5, rumah sakit mengembangkan suatu pendekatan untuk mengurangi risiko pasien dan cedera karena jatuh. Contoh langkah pencegahan pasien risiko jatuh untuk pasien. Yang kesatu, anjuran pasien meminta bantuan yang diperlukan. Yang kedua, anjurkan pasien untuk memakai alas kaki anti-slip. Untuk petugas, yang kesatu, sediakan kursi roda yang terkunci di samping tempat tidur pasien. Yang kedua, pastikan bahwa jalur ke kamar kecil bebas dari hambatan dan terang. Yang ketiga, pastikan lorong bebas hambatan. Yang keempat, tempatkan alat bantu seperti walkers atau tongkat dalam jangkauan pasien. Yang kelima, pasang bedside rail. Yang keenam, evaluasi kursi dan tinggi tempat tidur. Yang ketujuh, pertimbangan efek puncak obat yang diresepkan yang mempengaruhi tingkat kesadaran. Yang kedelapan, mengamati lingkungan untuk kondisi berpotensi tidak aman dan segera laporkan untuk perbaikan. Yang kesembilan,
Jangan biarkan pasien beresiko jatuh tanpa pengawasan saat di daerah diagnostik atau terapi. Yang ke-10, pastikan pasien yang diangkut dengan bed care atau tempat tidur posisi bedside rail dalam keadaan terpasang. Yang ke-11, informasikan dan mendidik pasien atau anggota keluarga mengenai rencana perawatan untuk mencegah jatuh. Yang ke-12, berkolaborasi dengan pasien atau keluarga untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan. Sasaran yang ke-6, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Standar SKP 6, rumah sakit mengembangkan suatu pendekatan untuk mengurangi risiko infeksi yang terkait pelayanan kesehatan. Penyakit infeksi disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri jamur, dan parasit. Yang ke-1, infeksi bakteri yang menyebabkan penyakit seperti demam tifoid atau tipus, TBC, meningitis. Yang kedua, infeksi virus, misalnya menyebabkan penyakit influenza, cacat air, campak, dan herpes. Yang ketiga, infeksi jamur yang menjadi penyebab penyakit seperti kandidiasis, kurap, panu. Yang keempat, infeksi parasit yang menyebabkan penyakit seperti cacingan, toksoplasma. Cara penularan penyakit infeksi. Secara umum, cara penularan penyakit terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu penyebaran secara langsung, dan yang kedua penyebaran secara tidak langsung. Yang pertama, penyebaran secara langsung. Terdapat 3 cara penyebaran penyakit secara langsung, yaitu yang pertama dari orang ke orang, yaitu metode penularan yang paling sering terjadi pada penyebaran penyakit infeksi. Penularan dari orang ke orang dapat terjadi melalui cairan tubuh, air liur, atau cairan pernapasan lainnya, atau droplet, atau sentuhan pada area tubuh yang berkontaminasi virus. Yang kedua, hewan ke manusia. Penyakit ini umumnya menular lewat gigitan hewan atau konsumsi dagingnya. Tak hanya hewan liar, binatang peliharaan, Anda juga berpotensi membawa mikroorganisme penyebab penyakit. Yang ketiga, ibu ke bayi. Penularan penyakit dapat terjadi dari ibu ke bayinya, baik saat masih hamil, proses kelahiran, atau menyusui. Beberapa kuman penyakit dapat berpindah dari tubuh ibu ke sang anak lewat plasenta dan menyebabkan penyakit kongenital atau bawaan lahir. Yang kedua, penularan secara tidak langsung. Terdapat 4 cara penularan penyakit infeksi tidak langsung. Yang ke-1, penularan lewat udara atau airborne. Salah satu penyakit yang menular melalui udara adalah tuberkulosis. Hal ini biasanya juga akan berpengaruh pada udara di lingkungan sekitar karena biasanya akan berkontaminasi oleh bakteri atau virus. Yang kedua, penularan melalui makanan atau foodborne. Bakteri penyebab penyakit juga bisa menular melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Kemungkinan penyebaran penyakit semakin tinggi apabila makanan tidak diolah dengan baik, seperti memakan daging yang setengah matang. Yang ketiga, gigitan serangga. Serangga juga bisa menjadi perantara penularan penyakit. Serangga yang menjadi kendaraan untuk menyebabkan penyakit disebut dengan vektor. Beberapa contoh penyakit yang menular lewat gigitan serangga antara lain demam berdarah, malaria, dan penyakit tidur yang dibawa oleh lalat steste. Yang keempat, benda yang terkontaminasi. Apabila kita menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi, kemudian menyentuh wajah atau mata atau mulut dengan tangan yang kotor, hal ini berpotensi menularkan penyakit. Salah satu cara pencegahan infeksi adalah dengan mencuci tangan. Berikut adalah 6 langkah cara mencuci tangan.
bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.